Air minum. Untuk konsumsi air minum, menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam dalam. Air minum harus steril, tidak mengandung hama penyakit apapun. Sumber-sumber air minum pada umumnya di daerah pedesaan, khususnya tidak terlindung sehingga air tersebut tidak atau kurang memenuhi persyaratan kesehatan. Pengolahan air untuk diminum dapat dikerjakan dengan dua cara berikut. Yang pertama, menggondok atau menyedihkan air sehingga semua kuman-kuman mati. Yang kedua, dengan menggunakan zat-zat kimia seperti gas klor, kaploid, dan lain-lain. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar air dapat dikonsumsi. Yang pertama ada syarat fisik. Syarat fisik meliputi yaitu jernih atau tidak keruh, selanjutnya tidak berwarna, rasanya tawar, tidak berbau, temperaturnya normal, dan tidak mengandung zat padatan. Syarat yang kedua yaitu syarat bakteriologis. Persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air adalah yang pertama itu tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan E. coli, Salmonella typhi, Vibrio cholera, dan sebagainya. Yang kedua ialah tidak mengandung bakteri non-patogen seperti phytoplankton, chloroform, dan Cladochera. Dan yang terakhir ialah syarat kimia. Syarat kimia di sini meliputi yang pertama ialah pH. pH atau derajat keasaman air tidak boleh lebih dari 7 dan tidak boleh kurang dari 7, di mana pH harus berada dalam kondisi netral. Yang kedua kesadahan. Yang ketiga besi. Batas maksimal besi yang terkandung di dalam air ialah 1,0 mg per liter. Selanjutnya adalah aluminium, ada zat organik, ada sulfat, ada nitrat dan nitrit, ada klorida, ada zinc dan ion. Pengolahan air minum. A. Pengolahan secara alamiah. Pengolahan ini dilakukan dalam bentuk penyimpanan dari air yang diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti air danau, air sungai, air sumur, dan sebagainya. B. Pengolahan dengan cara menyaring. Penyaringan air secara sederhana dapat dilakukan dengan kerikil, ijuk, dan pasir. C. Pengolahan dengan menambahkan zat kimia. Zat kimia yang digunakan dapat berupa dua macam, yakni zat kimia yang berfungsi untuk koagulasi dan akhirnya mempercepat pengendapan, misalnya tawas. Zat kimia yang kedua adalah berfungsi untuk mencuci hamakan atau membunuh bibit penyakit yang ada di dalam air, misalnya klor. D. Pengolahan air dengan mengalirkan udara. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan rasa serta bau yang tidak enak, menghilangkan gas-gas yang tak diperlukan, misalnya CO2, dan juga menaikkan derajat keasaman air. E. Pengolahan air dengan memanaskan sampai mendidih. Tujuannya untuk membunuh kuman-kuman yang terdapat pada air. Pengolahan semacam ini lebih tepat hanya digunakan untuk konsumsi kecil, misalnya untuk kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, penyediaan air minum. Bagi penyediaan air minum, implementasi SDGP dapat melibatkan beberapa langkah dan strategi. Berikut langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk menyediakan air minum yang berkelanjutan. Yang pertama, infrastruktur air bersih. Membangun dan memperbaiki infrastruktur air minum yang memadai seperti sumur, pipa saluran air, dan sistem penyediaan air bersih yang efisien. Investasi dalam infrastruktur air yang kokoh akan membantu memastikan pasokan air minum yang handal dan terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya air. Melakukan pengelolaan yang efisien terhadap sumber daya air, termasuk perlindungan sumber air dari polusi dan degradasi lingkungan, pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pencemaran air dan pembangunan yang berlebihan akan membantu menjaga kualitas air minum yang layak dikonsumsi. Yang ketiga, akses universal.
membangun akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua orang. Hal ini melibatkan mengatasi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan serta masyarakat miskin dan terpinggirkan. Selanjutnya, pengembangan kapasitas. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air minum yang berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait air minum. Yang kelima, inovasi teknologi. Mengadopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penyediaan air minum. Contohnya adalah penggunaan sistem desalinasi air laut, pengolahan air limbah yang efektif, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan dan manajemen sumber daya air. Keenam, kemitraan. Membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan penyediaan air minum yang berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dapat membantu meningkatkan efektivitas program yang akan dilakukan. Melalui langkah-langkah ini diharapkan bahwa penyediaan air minum yang berkelanjutan dapat tercapai sehingga semua orang dapat memiliki akses terhadap air minum yang aman, terjangkau, dan berkualitas. Itulah pemaparan video dari kami kelompok 1 kelas 2F dengan materi yang telah diberikan penyediaan air minum. Jika ada salah dalam penyebutan kata dan semacamnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kami masih dalam tahap belajar dan ingin lebih memantapkan lagi pemaparan video pada berikutnya. Kami kelompok 1 kelas 2F pamit undur diri. Thank you for watching.